pasal yang ke-1 ayat yang ke-22. Ya, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada dalam gedung gereja ini, kita sama-sama melihat kalau bicara tentang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, seringkali dihubungkan antara relasi suami dan istri. Kalau bicara KDRT langsung fokusnya suami istri, suami istri. Padahal KDRT itu tidak hanya suami istri loh. Terjadi juga pada hidup bersaudara, hidup kakak adik, hidup saudara ipar, hidup antara sepupu dengan sepupu, bahkan bisa hidup juga antara anak mantu dengan mertua, bisa saja terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya miliknya suami istri, tapi tindakan-tindakan kekerasan bisa saja terjadi oleh dan dengan siapapun dalam sebuah keluarga. Di Alkitab, kita pernah lihat tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi. Keturunan yang pertama, Kain dan Habel. Kain tidak suka terhadap Habel. Kain melakukan tindakan kekerasan pertama. Kekerasan pertama itu kakak adik loh, bersaudara. Kalau nggak suka, gentle dong ngomong. Tapi apa yang terjadi? Kain mengajak adiknya ke satu tempat, lalu melakukan tindakan kekerasan. Kalau hari itu sudah ada Komnas HAM, wah Kain udah langsung ditangkap, diadili dan lain sebagainya. Karena apa? Melakukan kekerasan. Tingkat kekerasannya bukan hanya memukul, tapi membunuh. Abraham dan Lot. Lot berusaha untuk dengan pendiriannya, Abraham berusaha dengan pendiriannya, lalu di antara gembalanya Lot dengan gembalanya Abraham kelahi. Tapi saran Abraham, janganlah kiranya ada perkelahian di antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Abraham kembalikan kepada nilai, ya jangan berkelahi, ingat kita ini saudara. Ingat siapa lagi? Esau dan Yakub, ini saudara kembar. Terjadi kekerasan, memang tidak pukul-pukul ya, tidak terjadi pembunuhan, tapi ada sikap-sikap hati, bahkan sampai kompromi, sampai menipu, sampai bikin istilahnya ngerjain, bahkan ngerjainnya bukan main-main, sungguh-sungguh main-main dengan hak kesulungan. Dan akhirnya apa? Esau dan Yakub konflik. Yakub pergi, sampai akhirnya mereka berpisah tempat dan berjauh-jauhan. Siapa lagi? Kalau kita ingat, Yusuf dan saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yakub yang sekian banyak itu membuli si Yusuf, memusuhi si Yusuf karena Yusuf tukang mimpi. Gara-gara mimpi doang, gara-gara dia disayang bapaknya, sebesar saudara-saudara kandungnya itu memusuhinya, bahkan melakukan tindakan kekerasan.
Dia dibuang ke dalam sumur, lalu dia dijual. Bayangin, saudara jual saudara. Karena apa? Iri hati, ketidaksukaan. Ingat juga Daud dan saudara-saudaranya. Daud dianggap anak bawang, dianggap remeh. Siapa lo? Punya apa lo? Ngangon domba. Dianggap remeh, bahkan dicurigai, diasumsikan Daud seolah-olah punya politik tersendiri. Pada waktu dia mau antar makanan kepada saudara-saudaranya, dia juga mengalami penindasan. Mungkin tidak dipukul, tapi perlakuan-perlakuan kakak beradik ini juga yang menindas satu dengan yang lain, itu disebut juga dengan kekerasan. Ada bentuk-bentuk kekerasan fisik, ada bentuk kekerasan verbal yang terjadi dalam hidup bersaudara. Bahkan bisa sampai tingkat perang saudara. Kalau buka-buka Google ya, kita searching tuh, perang saudara itu bukan lagi tingkatnya kakak beradik dalam rumah, tapi justru kakak beradik dalam rumah akhirnya meningkat. Perang kampung, perang antar suku, dan yang lebih miris lagi, perang dalam negara. Perang-perang saudara yang terjadi, kalau kita baca, bahkan saya coba lihat ada 43 jenis perang saudara. Di Cina, di Korea, di Kongo, Nigeria, terjadi perang saudara. Dunia mau jadi seperti apa kalau yang terjadi perang dan perang, yang terjadi kekerasan dan kekerasan, yang hanya disuluti oleh sebuah sikap hati tidak suka, iri. Disuluti hal kecil itu, tapi dia menimbulkan kekerasan dan korban. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, gambaran inilah yang terjadi. Bukan hanya terjadi di zaman Alkitab, tapi terus terjadi. Dan hari ini dalam pembacaan 1 Petrus pasal yang ke-22, 1 ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ini bukan bicara orang yang belum kenal Yesus, tapi ini bicara orang yang sudah terima Yesus. Ini bicara orang-orang yang sudah merayakan Natal. Ini bicara orang-orang yang sudah hidup dalam Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan, di mana surat ini ditujukan kepada jemaat Kristiani di Asia Kecil yang sedang menghadapi penderitaan bersama-sama karena penganiayaan. Dan surat ini juga berisi tentang nasihat hidup praktis sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana mereka bersama-sama menghadapi cobaan dan penderitaan. Kalau menghadapinya sendiri-sendiri, kalau menghadapinya dengan konflik, maka mereka tidak akan bisa menang. Tapi kalau mereka dengan bersama-sama, dengan mengamalkan kasih persaudaraan secara tulus dan ikhlas, maka mereka akan mengalami kemenangan. Tidak hanya mengalami kemenangan, Mazmur juga dikatakan dalam Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya apabila saudara seiman hidup rukun. Ayat 3 dikatakan, sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Kerukunan menimbulkan berkat, datangnya berkat. Orang yang rukun, Allah berpihak di sana. Penerima surat 1 Petrus ini, mereka sama-sama orang perantau,
senasib sepenanggungan, dan mereka saling menjaga, menopang, memelihara, merawat dengan rasa persaudaraan yang tulus ikhlas dalam Kristus. Dan mereka diminta kalau udah jadi Kristen, kalau udah ngerayain Natal, kalau sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka perilakunya juga perilaku Kristen, pengikut Kristus. Tadi dua narasi ya yang dibacakan oleh Pak John dan Pak Jonathan menyentil kehidupan kita, membukakan kehidupan kita bagaimana kasih itu diaplikasikan. Kita tidak menjadi orang-orang yang munafik, tapi kita menjadi orang yang tulus ikhlas, terbuka, legowo satu dengan yang lainnya. Dan di sini juga diminta untuk mereka meninggalkan perilaku yang memecah belah hidup persaudaraan. Ini musuh-musuh persaudaraan, yaitu ada roh adu domba, suka pecah belah. Oh si itu begini loh, oh si ini begini. Jangan percaya tahu. Itu roh pemecah belah. Hati-hati, jangan sampai hubungan kakak adik dipecah belah. Jangan sampai dalam Tuhan kita juga dipecah belah. Ciri-cirinya orangnya suka bilang, si ini bisik-bisik. Nah kalau ada orang-orang yang suka bisik-bisik begitu, curiga, ini lagi apa nih? Pemecah belah bawaannya selalu bikin kacau di sana sini dengan perkataannya, menghasut sana sini, menjadi pecundang, bahkan memiliki kedengkian, fitnah, balas membalas. Enak aja, tar dulu ya, harus dibalas. Kejahatan, bahkan tipu muslihat, segala macam kejahatan itu terjadi. Tapi dalam 1 Petrus ini diingatkan kembali, kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Artinya apa? Enggak hidup lagi dalam kejahatan, enggak hidup lagi dalam sikap iri hati, tapi hidup dalam kebenaran. Idealnya dia hidup dalam kebenaran, tapi ironisnya dirinya bilang sudah percaya Yesus, tapi masih hidup dalam kejahatan. Nah ini sesuatu yang miris bukan? Kalau orang Kristen bilang pengikut Kristus tapi kelakuannya tidak seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kekerasan, kejahatan itu terjadi di mana-mana, mau seperti apa kekristenan itu? Rumah tangga kita, komunitas Kristen, kalau tidak lagi memiliki sikap tulus hati satu dengan yang lainnya, bagaimana mau jadi teladan buat dunia ini? Nah ini sebuah pertanyaan yang tidak usah dijawab, tapi direnungkan. Kita lihat dalam kehidupan kita, kekristenan kita, masih ada gereja pecah, masih ada orang Kristen saling menyerang, masih ada kelompok-kelompok tertentu yang saling membalas. Mau jadi apa kalau kekristenan juga terikut sampai di situ? Sementara kita ingin supaya terjadi perdamaian dunia, tapi gereja-gereja masih ada perpecahan sampai dengan hari ini. Masih saja ada perpecahan, ya banyak alasannya, harta, tahta, kekuasaan yang bisa seperti itu. Kembali lagi ke dalam bacaan kita hari ini, kamu telah menyucikan dirimu. Bukan hanya kita disucikan, tapi Allah sendiri menganugerahkan kepada kita kasih penebusan, pengampunan dosa. Dia lahir, bukan hanya dia lahir di kandang domba, tapi dia lahir dengan menaruh keselamatan kepada hidup manusia. Kita ditebus, kita disucikan oleh Allah, dan kita menerima kebenaran, dan kita dibenarkan.
Maka kalau kita sudah hidup dalam kebenaran Allah, kita juga mengasihi seperti Allah. Gak usah jauh-jauh deh, oh kita mengasihi orang yang di sana, kita mengasihi orang yang di tempat lain, gak usah. Mulai dari dalam keluarga kita dulu deh, bikin beres dalam keluarga kita dulu deh. Hubungan-hubungan kita bikin beres, keluarga kecil kita, keluarga antar kakak beradik, keluarga antar saudara yang lebih luas lagi, di situ dulu. Kalau di situ belum kelar, bagaimana bilang mau yang di sana, mau yang di sana? Aduh, mendingan yang ada dulu kita beresin satu-satu. Baru kita bilang yang ada di sana. Nanti yang ada di sana diurus, tapi yang di dalam rumah kita enggak urus baik-baik. Jadi mari kita praktekkan, kita juga enggak ada yang sempurna. Kita semua terus ingin meneladani Kristus dalam hidup kita masing-masing dengan kasih-Nya yang besar. Ada sebuah kisah ya, Pak Pendeta Nusliur waktu naikkan kisah ini, saya juga mau naikkan, mana nih fotonya nih? Sebentar ya Bapak Ibu. Ini foto seorang anak kecil, dia kira-kira usia 10 tahun. Ya, kira-kira 10 tahun. Dia seorang bocah pemberani setelah peristiwa bom nuklir Nagasaki. Dia menggendong adiknya yang sudah meninggal. Lihat aja posisi adik yang sudah meninggal dengan kepala yang tinggal tergantung seperti itu. Dia gendong adiknya di punggungnya, dan saat itu dia sedang menunggu giliran, karena memang orang-orang yang mati itu akan dikrematoriumkan ya. Akan waktunya dia bawa adiknya untuk di krematorium. Dan waktu diambil foto ini didapati bagaimana anak ini mencapai puncak batas emosional manusianya. Walaupun dia nggak mengerti emosi itu apa, tapi betapa dia tahan. Dia marah, dia sedih, campur menjadi satu. Tahun ini ketika diambil foto, dia sedang menggigit bibirnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dia sedang tahan marah, sedih, takut, kecewa itu bercampur menjadi satu. Adik yang dia sayangi harus mati. Dia gigit bibirnya sampai berdarah. Saking dia menahan emosi yang begitu muncul dari seorang bocah 10 tahun. Dan di saat itu ada seorang petugas yang melihat kondisinya, karena dia cukup lama berdiri antrian gendong mayat adiknya. Kalau hidup masih ringan ya, tapi kalau sudah mati dia lebih berat. Dia cukup lama berdiri tegak di situ menanti giliran dia dipanggil. Ada petugas datang kepada dia, lalu diminta untuk, "Dek, mari saya bantu untuk adikmu itu, saya gendong." Dia tidak mau. "Dek, mari saya bantu." Karena mungkin dia juga jadi perhatian orang banyak ya. Seorang anak kecil menggendong adiknya. "Dek, saya bantu adikmu." Tapi dia jawab dengan pasti, walaupun dia dalam keadaan sedih,
Dia jawab kepada petugas itu, "Nggak usah Pak, dia tidak berat karena dia saudaraku." Dia tidak berat, padahal itu berat loh. Seorang yang sudah jadi jenazah, dia bilang dia tidak berat karena dia saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika anak ini mengatakan dia tidak berat, padahal dia sedang menangis, dia sedang menahan gejolak dirinya, tapi dia tetap katakan dia tidak berat karena dia saudara. Betapa kuatnya rasa persaudaraan itu, sampai dia katakan dia tidak berat. Berjam-jam dia tunggu karena berapa banyak nyawa orang melayang dan mau masuk krematorium, tapi dia tetap bilang dia tidak berat sebab dia saudaraku. Ini yang namanya disebut dengan kuatnya rasa persaudaraan. Berapa banyak di antara orang Kristen yang justru berkata kepada saudaranya, "Kamu bikin beban, kamu bikin masalah aja terus." Berapa banyak di antara orang Kristen yang berkata kepada saudaranya, "Kamu bukan siapa-siapa, kamu cuma bikin rugi aja." Tapi anak ini bilang apa? Dia tidak berat karena dia saudaraku. Dan berapa banyak juga di antara orang Kristen cuek aja sama saudaranya, bodoh amat emang gue pikirin. Lu gua, derita lo. Kenal juga enggak, peduli amat. Emang kontribusi lu berapa? Kakak adik lo bisa seperti itu, persaudaraan lo bisa seperti itu, masih satu darah juga bisa seperti itu. Berapa banyak orang Kristen yang masih persoalannya masih di ruang tidak beres dengan hubungan saudara, apalagi bicara bukan saudara. Yang saudara aja masih nggak beres, bagaimana mau bicara dengan saudara? Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak pernah bilang salib ini begitu berat. Yesus tidak bilang, "Aduh berat banget ini salib." Padahal dia sedang mengasihi kita loh. Dia nggak bilang pakunya tajam banget, aduh sakit ah. Dia nggak bilang begitu. Tapi dia pikul salib. Dia juga nggak bilang begini, "Aduh nggak banget deh lahir di kandang domba, enggak gua banget," gitu loh. Yesus enggak bilang seperti itu. Tapi dia lahir dengan segala keadaannya, dengan kehinaannya dari Allah menjadi turun menjadi hina. Cuma satu alasannya, kasih. Kasih yang tulus yang Yesus berikan buat kita, dan gak ada yang bisa lakukan seperti itu. Yesus justru ketika dia menderita, ketika dia berdarah-darah di atas kayu salib, ketika dia lagi menahan sakitnya di atas kayu salib, dia cuma bilang begini, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Seolah-olah menghilangkan semua penderitaan itu, seolah-olah mau bilang penderitaan ini enggak berat. Pada akhirnya karena apa? Cintanya kepada manusia. Dia kecilkan penderitaannya dengan apa? Kepada manusia. Justru juga di atas kayu salib, seorang yang ditolak masyarakat, seorang yang menjadi penjahat, seorang yang ya level kehidupannya nggak bener lah kalau kita mau bilang penyamun. Tapi justru di atas kayu salib
ketika penyamun itu bertobat, Yesus bilang apa? Pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yesus nggak bilang, kamu nggak bisa dibaptis dulu kamu. Kamu kata kesasi dulu, enggak. Yesus langsung bilang, you and me. Kamu dan aku bersama-sama di Firdaus. Kasihnya tidak hanya diberikan kepada orang yang baik-baik saja, tapi juga kasihnya terjadi atas seorang penyamun di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini hari Natal. Yesus sudah lahir, dia datang dengan alasan kasihnya. Dia menjadi alasan kita hidup sampai dengan hari ini. Kita merayakan Natal bukan karena sudah kalender gerejawi, tapi benar-benar kita aplikasikan kasih Yesus dalam kehidupan kita setiap hari, mulai dari keluarga kita. Boleh tepuk orang di kiri kanan kita, katakan, kamu tidak berat sebab kamu saudaraku. Yang di rumah saya belum lihat. Semua pada tutup kamera, apalagi internetnya lagi gangguan Pak Joni. Suami berkata kepada istri, kamu tidak berat karena kamu istriku. Alasan kasih itu mengendalikan kita sampai kita bilang enggak berat. Tapi kalau kita nggak punya kasih, kita akan bilang berat banget sih. Terbebanin, bikin rugi, bikin masalah. Kalau ukuran kita di untung rugi. Tapi kalau ukuran kita dikendalikan oleh kasih Kristus, kasih yang tulus, kita nggak bikin untung rugi untuk menilai seseorang. Jadi jangan lihat orang untung rugi, karena Allah nggak pernah lihat kita untung rugi. Allah selalu melihat kita dengan mengatakan, engkau berharga di mataku. Kita praktekkan kasih itu sungguh-sungguh, tidak berpura-pura baik, tidak munafik, tapi dengan keikhlasan yang dikerjakan oleh kasih Allah yang menggerakkan kita. Kita mengasihi pasangan kita, kita mengasihi anak-anak kita, kakak adik saling mengasihi. Besok-besok juga kita hidup bersama menjadi orang tua, saling mendukung satu dengan yang lain. Saudara bersaudara, dan saya percaya kita semua submit kepada kasih Kristus. Kita semua sedang mengerjakan kasih Kristus. Hari ini Yesus mengajak kita untuk memiliki kasih yang tulus, yang sungguh-sungguh. Mari periksa kasih kita, seberapa tulus kita kepada orang-orang yang dekat dengan kita dalam rumah, seberapa tulus kasih kita kepada saudara-saudara kita dalam gereja, seberapa besar keikhlasan kita menerima satu dengan yang lain, seberapa besar ketulusan kita untuk juga mengasihi orang yang di luar kekristenan kita. Apakah kita masih pasang tembok? Apakah kita masih bikin batasan? Kristus datang untuk menyatakan kasih-Nya supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita hidup dengan orang yang beda-beda. Beda budaya, beda agama, beda status sosial. Dan cita-cita bangsa di dunia ini adalah perdamaian dunia. Mari kita berkontribusi menjadi orang-orang yang terlibat dalam perdamaian dunia dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Buktikan itu, bahwa Yesus lahir benar-benar lahir dan menaruh kasih-Nya dan menggerakkan kita untuk hidup dalam kasih-Nya. Yesus juga mengasihi kita sungguh-sungguh, bahkan kasih-Nya itu Dia rela mati untuk kita semua. Sambut firman Tuhan dengan menyanyi
kasih dari surga. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidup, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Bapak Ibu Saudara, sambil boleh singer ke depan bernyanyi. Bapak Ibu sekarang ambil sikap berdoa saja untuk anggota keluarga kita. Satu-satu. Kita udah dengar firman, kita doakan keluarga kita yang paling dekat dengan kita di rumah. Biarlah Natal ini terjadi bukan hanya dalam sebuah perayaan, tapi mengalir masuk kasih Allah dalam keluarga kita, sama seperti yang Yesus lakukan. Silahkan berdoa untuk keluarga, anggota sebut nama mereka satu-satu. Kasih memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surga, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Kasih dari sorga, kasih dari sorga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa sorga, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidup.
mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi keluargaku, memenuhi keluargaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu terlalu besar dalam hidup kami. Terima kasih cinta-Mu yang begitu kuat atas kami. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berbangga padamu ya Yesus Kristus, yang kami rayakan hari ini dalam perayaan Natal Kudus. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu, kami mau terus bersorak-sorai untuk Yesus. Bahkan kami mau belajar terus untuk sekarakter dengan karakter Kristus. Jamah setiap kami ya Bapa, ketika kami sedang melakukan praktek kasih, kami belum sempurna. Kami masih jatuh bangun dengan mengasihi, mengampuni, menerima, memberkati. Hari ini kami terus diingatkan, kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja dalam kami mengerjakan kasih, dan kasih kami bukan lagi kasih karena kamu baik, tapi kasih kami adalah kasih yang digerakkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Sekalipun orang tidak baik, kami tetap baik. Biarlah kami ada di level-level kasih yang Tuhan mau. Mengasihi orang-orang yang menganiaya kami, mengasihi orang-orang yang memusuhi kami, mengasihi orang-orang yang membenci kami, mengasihi orang-orang yang menyakiti kami. Tolong kami Tuhan, agar kami menang perkara kasih di bagian ini. Tuhan, besarkan hati kami, supaya kami terus memberkati, mengampuni, mengasihi, sehingga praktek kasih kami benar di hadapan-Mu ya Bapa. Ya Roh Kudus, Roh kebenaran, biarlah impartasikan kuasa kasih yang tulus atas setiap kami dalam nama Yesus. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia, seluruh agama-agama di dunia. Biarlah kami semua bergerak, berkontribusi untuk bangsa kami, bahkan yang menjadi juga relasi bangsa-bangsa untuk kami tetap menjaga kerukunan, menjaga keharmonisan, berbagi kasih satu dengan yang lain benar, tidak egois, tidak mementingkan diri. Tuhan, tolong kami, biarlah kami ikut mengerjakan perdamaian dunia melalui sikap hidup kami. Dan kami berkati upaya-upaya yang dikerjakan terus untuk bangsa-bangsa mengalami perdamaian, mereka yang mengalami perang saudara sampai dengan hari ini. Kami berdoa ya Bapa, shalom Allah terjadi atas bangsa-bangsa, sehingga perang saudara itu selesai dan diperdamaikan. Mereka disadarkan dan mereka kembali kepada esensi kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kristus sudah mati untuk bangsa-bangsa. Kasih-Mu besar untuk dunia ini. Maka terjadilah ya Tuhan atas negara-negara yang sedang berkonflik dalam perang saudara. Pulihkan Tuhan, sehingga korban tidak berjatuhan, tapi banyak orang yang boleh ditolong dan diselamatkan. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia Tuhan, bersyukur pertolongan Tuhan kami bisa melewati masa pandemi COVID itu perlahan-lahan dan pasti, sehingga COVID-19 itu boleh hilang dari kehidupan kami di dalam nama Yesus. Kalau ada sekarang perkembangan-perkembangan baru,
Tuhan, kami tetap bawa kepadamu. Kami percaya Tuhan akan menghalau keadaan-keadaan yang tidak benar ini dari kehidupan kami masyarakat Indonesia, bahkan dari atas bumi ini Tuhan. Penyakit itu tidak menyengsarakan umat manusia, tapi kami boleh terus bergantung kepadamu Tuhan, hidup benar, bertobat, dan sungguh-sungguh kepadamu. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja di Indonesia, Tuhan tolong komunitas-komunitas yang menamakan Kristen. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah, kalau terjadi perpecahan gereja, kami mohon ampun kepadamu Tuhan. Berikan kesempatan juga untuk terjadi perbaikan-perbaikan, revolusi gereja, sehingga orang kembali melihat Kristus, melihat tubuh Kristus dalam kehidupan bergereja. Mereka tidak fokus pada kuasa, kekayaan, tapi mereka fokus pada tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Indonesia yang sedang mengalami cuaca yang berganti-ganti, hujan panas, bahkan hujan lebat, dan berakibat banjir. Tuhan tolong, sehingga masyarakat Indonesia juga disiapkan untuk kami sama-sama bisa menstrategikan dengan baik cuaca yang ekstrim ini. Lindungi ya Bapa bangsa kami ini Tuhan dari segala macam bencana alam yang sedang bergejolak. Tuhan jagai. Berkati juga para pemerintah yang bertindak langsung untuk menolong korban bencana alam. Bahkan Tuhan lawat setiap keluarga-keluarga yang mengalami kehilangan rumah mereka, milik mereka, bahkan orang-orang yang mereka kasihi. Bapa, kami mohon kepadamu Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan untuk kami bangsa Indonesia. Kami tetap bergantung kepadamu sebab Engkau Allah yang hidup, Allah Yehova Sebaot, Allah penguasa semesta alam. Kami tunduk kepadamu dan kami percaya alam tunduk kepadamu ya Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur juga untuk perayaan Natal hari ini. Terima kasih untuk panitia yang Tuhan pakai untuk terselenggaranya acara ini. Terima kasih untuk kerja keras mereka Tuhan, pikiran yang mereka kasih, tenaga yang mereka kasih, uang yang mereka berikan Tuhan, waktu yang mereka berikan untuk terselenggaranya acara ini. Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak Tuhan, kasih-Mu berkuasa terus atas hidup mereka, dan apa yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan yang menjawab, Tuhan buka jalan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang sudah dikerjakan, kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berdoa untuk seluruh jemaat masing-masing keluarga kami. Di hari-hari Natal di bulan Desember ini, biarlah kami memakai momentum ini, bukan hanya kami menjadi orang-orang yang baik saja di bulan Desember, tapi kami terus memiliki gaya hidup baik. Bulan Desember, Januari, Februari, dan seterusnya. Tuhan, biarlah kami terus melakukan kasih-Mu dari waktu ke waktu. Terpujilah Tuhan yang baik yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.